Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme juga merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Metabolisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu proses pembongkaran yang disebut katabolisme dan proses penyusunan yang disebut anabolisme. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi oleh lajunya protein khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme berlangsung lambat. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Struktur enzim sendiri, keseluruhan bagiannya disebut holoenzim. Enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu 1. Gugus protein, apoenzim, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. 2. Gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Ada pula sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim sebagai biokatalisator. Enzim memiliki beberapa sifat, di antara lain: A. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. B. Enzim bekerja secara spesifik. C. Enzim merupakan protein. D. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. E. Enzim bekerja secara bolak-balik. Dan F. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim dalam berkaitan dengan substrat. Ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu A. Teori Lock and Key. Teori Lock and Key menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. B. Teori Nussweet. Teori Nussweet mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Ada pula faktor yang mempengaruhi enzim sebagai berikut, yaitu 1. Suhu, 2. pH, 3. Konsentrasi enzim dan substrat, 4. Zat-zat pengikat, dan 5. Zat-zat penghambat. Katabolisme. Katabolisme atau disebut juga disimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Pembagian katabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Contoh respirasi aerob adalah respirasi sel. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, glikolisis, 2. Dekarboksilisasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, 4. Transport elektron. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga sebagai fermentasi. Dari produk yang dihasilkan fermentasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Kemudian yang kedua adalah fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui dua langkah reaksi. Yang pertama, pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. Kemudian reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Pada respirasi anaerob, energi yang diperoleh lebih sedikit dibanding dengan respirasi aerob. Energi yang dihasilkan yaitu 2 ATP setiap molekul glukosa. Dapat dilihat pada gambar di samping. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan
proses penyusunan atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dari molekul atau senyawa sederhana atau penyusun zat dari senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Berikut ini akan dijelaskan mengenai fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya. Peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut: 6 CO2 ditambah 6 H2O C6 H12O 6 ditambah 6 O2. Fotosintesis meliputi dua tahap reaksi, yakni tahap reaksi terang yang diikuti dengan tahap reaksi gelap. Reaksi terang merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Tahap fotosintesis reaksi terang. Seperti contoh gambar tersebut, fotosintesis meliputi dua tahap reaksi, yakni tahap reaksi terang yang diikuti dengan tahap reaksi gelap. Reaksi terang merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Tahap fotosintesis reaksi gelap, seperti gambar tersebut. Reaksi gelap merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Fase-fasenya: 1. Pengikatan atau fiksasi CO2. 2. Reduksi. 3. Pembentukan RUBB. Disebut juga siklus Calvin-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Pada kemosintesis, energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrit hidrogen sulfida. Kemosintesis dapat ditemukan dalam 1. Pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur atau Thiobacillus bagiatoa. 2. Pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit atau Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya amonium karbonat, menjadi asam nitrit dengan reaksi berikut ini. Berikut adalah contoh kemosintesis yang terjadi pada akar.